Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Nah, adik-adik, Kak Fikih sebelum mulai mau tanya dulu, ada yang namanya Zufar nggak di sini? Coba, siapa yang namanya Zufar? Atas akun Amira ya. Zufar berarti sudah masuk ya? Nggak bisa ganti nama. Oh, nggak bisa ganti nama. Nggak apa-apa. Jadi adik-adik, kalau nanti misalkan kalian mau jawab pertanyaan, mau membaca, nanti kalian cukup sebut namanya ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, sebelumnya Kak Fikih mohon maaf hari ini kalian sedikit menunggu lama ya. Nah, adik-adik, sore ini kita akan kembali lagi belajar dengan tema akidah for kids. Akidah untuk anak-anak, Masya Allah. Dan tema kita adalah mengenal rukun iman bagian yang kedua. Sebelum itu, sebelum kita mulai, Kak Fikih mau tanya dulu. Kak Fikih baru mulai udah tanya-tanya. Adik-adik, ada nggak yang hafal rukun iman? Rukun iman ada berapa dan apa saja? Siapa yang bisa jawab? Sebut namanya. Ayo. Ya, silakan Kian. Kian, silakan Kian. Kata Kian ada 6. Bagus nak. Apa saja? Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Bagus. Ketiga iman kepada nabi dan rasul. Pinter. Keempat iman kepada Apa ayo? Kitab-kitab. keempat iman kepada kitab-kitab. Bagus. Terus? 5 iman kepada hari kiamat, dan keenam iman kepada qada dan qadar. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fikian. Sekarang Kak Fikih mau tanya lagi. Ada yang tahu nggak rukun Islam ada berapa dan apa saja? Akilah, silakan Akilah. Silakan Akilah. Rukun Islam ada 5. Hmm. Yang pertama syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji ke Baitullah jika mampu. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiki Akilah. Nah, adik-adik, seperti itu ya. Kita belajarnya, jadi siapa cepat dia akan dapat giliran. Tapi tenang aja, biasanya kalau yang sudah jawab lebih dari 2 kali, Kak Fikih nggak akan tanya dia lagi. Kak Fikih akan lempar kepada peserta yang lain. Jadi kalian semangat ya. Baik, nah tapi kayaknya kurang seru deh nih. Soalnya yang gambarnya cuma ada 2. Bilqis, terus ada siapa lagi nih? Ada akun Fitri, terus ada Sofia, ada Atifah, ada Ibrahim, ada Jendra, ada Akilah. Sisanya nggak ada gambarnya. Nggak ada videonya. Coba kalian aktifkan videonya ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Adik-adik rahimakumullah, pekan yang lalu kita sudah belajar rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang ketinggalan materinya, kalian bisa lihat di channel YouTube Madrasah Al-Quran Sa'ad bin Mu'adz ya.
di playlist Akidah for Kids itu ada ya, mengenal rukun iman bagian yang pertama. Sekarang kita masuk bagian yang kedua. Dan tema kita adalah iman kepada para malaikat. Ya, iman kepada para malaikat. Adik-adik, pelajaran kali ini kita akan mengenal salah satu makhluk dari ciptaan Allah. Karena sebagaimana yang sudah kita tahu adik-adik, bahwa makhluk ciptaan Allah itu banyak banget ya. Sampai sekarang aja adik-adik, para peneliti, orang-orang pintar itu nggak ada yang tahu tepat jumlah ya, secara tepat ada berapa ekor semut yang hidup di atas muka bumi ini. Lalu ada berapa ekor ikan yang hidup di lautan. Lalu ada berapa ekor nyamuk yang terbang suka gangguin kita kalau lagi bobo. Tapi adik-adik, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui dan maha luas ilmunya ya, tahu jumlah persis makhluk ciptaannya. Nah, adik-adik rahimakumullah, makhluk ini ya diciptakan dari cahaya yang indah banget ya. Karena itu yang Allah kabarkan kepada kita semua. Lalu makhluk ini senantiasa taat dan patuh kepada Allah, nggak pernah buat maksiat adik-adik. Makhluk ini juga tidak pernah berbuat dosa. Dan makhluk ini juga diciptakan oleh Allah agar mereka terus beribadah tanpa henti, juga sekaligus menjadi tentara-tentaranya Allah. Maksudnya Kak Vicky gimana? Malaikat diciptakan oleh Allah untuk ibadah terus, nggak berhenti-berhenti, nggak capek emangnya Kak Vicky mereka? Adik-adik, di dalam hadis-hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngasih tahu para sahabat bahwa ada malaikat yang diciptakan oleh Allah, tugasnya cuma sujud aja. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk ruku saja. Ada yang tugasnya mereka untuk berzikir terus ya, dan mereka beribadah kepada Allah tidak pernah futur. Tidak pernah apa? Tidak pernah futur itu maksudnya adalah tidak pernah merasa lelah adik-adik rahimakumullah. Sebelumnya Kak Vicky mau tanya, di sini ada yang namanya Fatimah enggak? Ada, Ustaz. Ada ya, barakallahu fiki. Nah, adik-adik rahimakumullah, malaikat juga merupakan tentara-tentaranya Allah. Kalau misalkan di negara-negara yang besar, mereka punya tentara-tentara yang banyak, dan juga di Indonesia juga tentaranya banyak adik-adik ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, rajanya segala raja, juga punya tentara-tentara, yaitu Allah malaikat, para malaikat ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, jumlah mereka sangat banyak sekali ya. Tidak ada yang tahu jumlah berapa mereka itu yang ada sekarang ini. Mereka adalah makhluk yang tidak butuh makan nasi dan minum air seperti kita. Karena adik-adik rahimakumullah, makanan dan minuman mereka adalah tasbih. Mulut mereka senantiasa memuji Allah tanpa henti ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah, 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 La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Mereka senantiasa menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adik-adik rahimakumullah,
mereka adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dengan tubuh yang sangat besar. Ya, adik-adik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menceritakan bagaimana besarnya malaikat-malaikat Allah. Di antaranya adalah malaikat yang memikul arasnya Allah. Rasulullah bilang, kalau ada burung terbang dengan kecepatan yang sangat cepat adik-adik, dari telinganya malaikat tersebut sampai ke pundaknya, maka burung itu adik-adik rahimakumullah baru sampai setelah menempuh jarak 700 tahun terbang, nggak berhenti. Ada burung terbang 700 tahun gak berhenti-berhenti adik-adik. Subhanallah, kira-kira besarnya seperti apa itu ya? Berarti malaikat itu sangat besar sekali. Dan juga adik-adik rahimakumullah, mereka adalah makhluk mulia yang mendapatkan tugas dan perintah langsung dari Allah. Mereka adalah makhluk Allah yang sangat dekat dengan Allah. Mereka adalah para malaikat ya. Dan ini adalah rukun iman yang kedua. Setelah kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat adik-adik rahimakumullah. Nah, siapa nih yang mau baca? Coba Fatimah. Silakan dibaca Fatimah. Malaikat adalah hamba sekaligus tentara Allah. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Apa tuh ayatnya? Kebaca nggak? Ayatnya terbaca nggak? Nggak terbaca. Bisa dibesarkan loh. Ini Kak Vicky bantu. Apa tuh? Waqalut takhadzar rahmanu. Nggak kelihatannya. Sepertinya Fatimah harus di zoom dulu ininya, apa namanya, layar Kak Vicky yang sedang membagikan gambar ya. Atau ada yang lain? Coba siapa yang bisa baca ayat Qurannya? Rumaisa silahkan. Tadi Akilah sudah. Rumaisa, ayo baca nak. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiki. Bilqis, ayo baca artinya nak. Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Iya, barakallahu fiki. Jazakillahu khairan untuk Rumaisya dan Bilqis. Akilah nanti lagi ya gilirannya. Barakallahu fik. Nah, adik-adik rahimakumullah, dari ayat ini kita bisa ambil pelajaran. Wa qalu takhadzar rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. Orang-orang kafir berkata, Tuhan yaitu Ar-Rahman, yaitu Allah, telah menjadikan para malaikat sebagai anak-anak perempuan mereka. Ya, maka Allah bantah adik-adik, subhanah, maha suci Allah, bal ibadum mukramun. Sesungguhnya malaikat-malaikat itu hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Mereka dimuliakan karena apa adik-adik? Karena mereka senantiasa taat dan juga patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya adik-adik rahimakumullah,
Nah, ini belum dikecilin ya. Ini. Mereka adalah makhluk yang Allah ciptakan ya. Sebentar. Ini dia. Dan juga adik-adik, Allah berfirman di dalam surat Al-Muddathir. Nah, sekarang coba Aqilah yang satu lagi nih. Bukan akun Tanti, yang namanya akunnya Aqilah. Aqilah, bisa nggak dibuka mikrofonnya? Belum bisa ya, Aqilah ya, nggak ada yang nemenin ya. Uminya nggak ada ya. Ibrahim, mana Ibrahim? Ayo Ibrahim, dibaca tuh ayatnya. Dibuka mikrofonnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini banyak yang nggak bisa nih, ya. Siapa nih tadi yang mau baca? Coba, ada tadi? Saya. Silakan coba. Siapa namanya? Fahmi. Fahmi. Ahlan Fahmi, Masya Allah. Silakan Fahmi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa. Allah berfirman di dalam Al-Mudaththir 1, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Iya, barakallahu fika Fahmi, Masya Allah. Adik-adik, Allah berfirman di surat Al-Muddaththir ayat 31. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Siapa maksudnya tentara-tentara itu? Tentara-tentara itu adalah malaikat, adik-adik rahimakumullah, ya. Lalu adik-adik, ya, setelah kita tahu bahwa malaikat itu ternyata makhluk ciptaan Allah, maka kita tidak boleh menjadikan para malaikat sebagai sesembahan yang diibadahi seperti Allah. Misalnya saat kita berdoa, ya kan kita udah belajar tuh adik-adik macam-macam ibadah ya. Di antaranya adalah berdoa. Berdoa itu hanya boleh kita panjatkan kepada Allah saja. Nah, di sini Kak Vicky buat permisalan. Misalkan kita lagi doa, ya. Terus di dalam doa tersebut kita bilang, wahai malaikat Mikail yang baik, kamu adalah malaikat yang bertugas menyebarkan rizki Allah, maka beri aku rizki dong. Itu adik-adik nggak boleh doa kayak begitu. Kalau kita mau minta rizki, kita mintanya bukan sama malaikat Mikail, ya, tapi mintanya sama siapa? Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama gitu juga, misalkan kita pengen hafal Quran, terus kita doa sama malaikat Jibril, mentang-mentang malaikat Jibril yang bertugas menyampaikan wahyu, ya adik-adik rahimakumullah, malah mintanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril yang baik, aku biar gampang ngafal Qur'annya dong. Nah, itu nggak boleh adik-adik, ya. Itu perbuatan yang terlarang, ya. Nah, berikutnya, ya Ibrahim, kamu udah nyalain mikrofon tuh. Silakan coba dibaca. Malaikat, kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Siapa nih yang Atifah? Ada Atifah? Atifah, silakan dibaca Atifah. Malaikat bukan Atifahnya ada 2 ya. Atifah, yang namanya Atifah. Silakan Atifah. Ya, Kak. Iya. Malaikat bukan anak-anak Allah Ta'ala. Ya sudah deh. Allah adalah Al-Hayyu yang maha hidup. Mm-mm. Allah adalah Al-Qayyum yang maha berdiri.
Dia tidak memiliki orang tua yang melahirkan atau memiliki anak. Iya, jazakillahu khairan. Ini tadi siapa namanya? Tadi siapa namanya, Nak? Nggak tahu. Adifa. Adifa. Oh, kamu dengernya Adifa ya. Soalnya tadi yang Kak Vicky panggil Atifa. Nggak apa-apa Adifa, nggak apa-apa ya. Atifa nanti insya Allah giliran baca. Adik-adik, tuh dengar tadi Adifa baca. Adifa pinter bacanya ya, suaranya jelas. Allah adalah Al-Hayyu. Al-Hayyu itu apa Kak Vicky? Al-Hayyu itu adalah di antara nama-nama Allah, adik-adik. Allah itu punya namanya banyak. Kata Rasulullah ada 100 kurang 1. Ya. Kalau kita bisa menghafal, lalu kita berdoa dengan nama-nama tersebut, kita beriman dengan nama-nama tersebut, kita dapat jaminan masuk surga, adik-adik. Oh ya. Di antaranya adalah Al-Hayyu, yang maha hidup. Lalu juga adik-adik, Allah itu Al-Qayyum. Al-Qayyum juga di antara nama-nama Allah yang indah, yang artinya yang maha berdiri sendiri. Allah tidak punya orang tua, nggak punya ayah, nggak punya ibu, ya, yang melahirkan dia nggak ada. Jadi Allah itu sudah ada dari zaman dahulu kala. Allah berdiri sendiri, adik-adik. Dan Allah juga nggak punya anak. Ya, sebagian ya teman-teman kita adik-adik menganggap bahwa malah Nabi Uzair, Nabi Isa adalah anak-anak Allah. Orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Muhammad juga menyangka bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Itu salah adik-adik ya. Nah, Atifah, Taid, gantian ya. Silakan Atifah dibaca, bukan Adifa ya. Silakan. Mana ada Atifah tadi? Saya, Kak. Iya, silakan dibaca. Allah berfirman di dalam surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Artinya apa? Atifah, artinya apa? Allah yang tidak memiliki anak dan juga tidak Allah Subhanahu wa taala, adik-adik, semuanya sudah hafal loh surat Al-Ikhlas, ya. Ada nggak di sini yang nggak hafal surat Al-Ikhlas? Mudah-mudahan udah ada semua ya. Jangan-jangan Kak Vicky aku belum hafal surat Al-Ikhlas. Wah, nanti gimana kalau mau sholat adik-adik? Ya, harus bisa punya hafalan ya, semangat belajar ngajinya. Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak memiliki anak dan juga tidak dilahirkan, alias Allah nggak punya ayah dan ibu ya. Ini harus kita imani adik-adik, harus percaya, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pencipta dan tidak diciptakan ya. Berikutnya adik-adik rahimakumullah, orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad mengatakan bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Subhanallah. Nah, tadi Rumaisyo baca tuh ayatnya, iya, Subhanallah atau Subhana. Nah, di sini ada pelajaran adik-adik. Setiap ada perkataan atau perbuatan yang menghina Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengucapkan Subhanallah. Ya, misalkan kita dengar ada orang-orang bercanda dengan mencandai Allah, mencandai, misalkan ada teman kalian, tapi jangan sampai ya, naudzubillah min dzalik, lagi sholat dijadikan bahan mainan, dijadikan bahan olok-olokan, lagi baca Quran,
lagi baca Quran jadi bahan olok-olokan, maka kita harus katakan subhanallah. Nggak boleh adik-adik kita diem aja, kita harus katakan subhanallah. Terus kita tegur orang itu atau teman kita itu, hei kamu nggak boleh begitu. Masa Allah dijadikan bahan candaan? Masa Al-Quran jadi bahan olok-olokan? Nah gitu adik-adik ya. Dan kita nggak boleh diem aja ya. Kita harus ada rasa nggak suka ya dengan perkataan atau perbuatan tersebut ya. Tapi bukan berarti kalau ada orang yang menghina Allah, menghina Al-Quran, menghina agama Islam, terus kita kita sakiti adik-adik, enggak ya, nggak boleh ya. Kita cukup mengingkarinya, cukup menasehatinya dengan apa? Dengan perkataan ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya. Nah, Kak Vicky minta Kian coba dibaca nak surat Al-Anbiya ayat 26 nih. Baik, Kak. Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 26. Wa qalu takhazar rahmanu walada subhanah bal ibadun mukramun. Nah, apa artinya Kian? Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pengasih telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maha suci Dia. Sebenarnya mereka, para malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Nah, adik-adik, Kian jazakallah khairan ya. Di ayat ini tadi sudah dibaca sama Rumaisyo, tapi diulang lagi. Kenapa? Karena biar kalian ingat adik-adik, Kak Vicky cari ayat yang sama. Tujuannya adalah kalian bisa mengamalkan ayat yang kalian baca. Karena ilmu itu bukan hanya sekedar dihafal adik-adik, bukan hanya sekedar ditulis, tapi harus diamalkan. Kalian adik-adik ya, lihat ayat ini baik-baik, perhatikan. Allah menyampaikan bahwa para orang-orang musyrik di zaman Nabi Muhammad menghina Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan Allah itu punya anak dan anak-anaknya perempuan. Udah gitu anak-anaknya ya dari kalangan malaikat. Ya, begitu adik-adik. Nah, makanya Allah mengajarkan kepada kita para hambanya agar menolak, agar mengingkari perkataan mereka, mengingkari hinaan mereka dengan perkataan juga, yaitu subhanah, atau dengan mengucapkan subhanallah ya, begitu. Misalkan ada teman kalian juga lagi asik ngobrol, tiba-tiba ya dia cerita tentang setan, cerita tentang pengalaman dia digangguin setan, terus dia ngomong, ih aku takut tahu sama setan. Kalian bilang subhanallah, nggak boleh begitu, kita harus takutnya sama Allah. Begitu adik-adik. Atau misalkan nih lagi di sekolah ya, atau lagi di rumah mau ke kamar mandi, mau pipis, misalkan adik-adik udah malam gitu ya di rumah ya, lampunya udah pada mati, digelapin, tinggal lampunya cuma ruang tamu sama kamar mandi doang. Terus ada adik kalian bilang, kakak anterin aku dong ke kamar mandi, aku takut ntar ada setan. Kalian bilang subhanallah, nggak boleh adik, kita nggak boleh takut sama setan, kita takut sama Allah aja, gitu ya. Begitu adik-adik rahimakumullah. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya. Lalu adik-adik, nama-nama malaikat dan tugasnya. Sebelum Kak Vicky kasih tahu, Kak Vicky mau tanya sama kalian ya.
Kak Vicky mau tanya sama yang belum nih. Ada Sofia. Sofia, coba kamu sebutin satu malaikat, terus tugasnya apa? Ayo, satu aja malaikat. Malaikat apa? Hah? Malaikat maut. Oh, malaikat Jibril. Malaikat Jibril apa tugasnya? Menyampaikan wahyu. Pinter. Nih ada lagi nih, ada yang Kak Vicky panggil. Nama akunnya Endari. Ya, Endari. Siapa tuh yang pakai masker? Kok malah pergi? Ya, dipanggil malah pergi. Ya udah deh, coba yang lain. Nih akunnya namanya lucu banget nih adik-adik. Ada yang namanya Donat. Nih siapa yang namanya Donat? Akunnya namanya Donat. Oh, Malik, Masya Allah. Malik, coba sebutin satu nama malaikat dan tugasnya selain malaikat Jibril tadi. Apa? Apa? Malaikat Ridwan. Apa tugasnya Malik? Menjaga pintu surga. Padahal namanya Malik ya. Malik kan nama malaikat ya. Iya enggak? Masya Allah. Harusnya tadi bilang, Kak Vicky, Malik, nama kamu dong. Iya, aku jaga pintu neraka. Enggak ya Malik ya, bercanda ya. Baik, satu lagi nih dari yang laki-laki lagi, akun Amira Zufar ya. Siapa tadi namanya? Kak Vicky lupa. Akun Amira nih. Alamat. Ya, silakan sebutkan satu nama malaikat dan tugasnya. Nggak tahu. Nggak apa-apa ya. Tapi jangan kapok ya. Kalau Kak Vicky tanya nanti nggak mau jawab lagi. Fatimah. Ya. Ya, kamu dari tadi mikrofonnya nyala terus. Kak Vicky panggil aja deh biar sekalian. Apa? Nama malaikat satu aja. Tugasnya apa? Malaikat Israfil, apa tugasnya? Meniup trompet. Meniup trompet. Gitu ya. Meneriup sangkakala ya. Barakallahu fiik. Ibrahim, sebutin Im. Malaikat apa? Lah, kamu ngapain buka mikrofonnya? Kirain mau jawab. Baik. Yang lain nih, Akilah. Silakan Akilah. Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Oke, boleh deh. Siapa lagi ya? Masih ada lagi soalnya. Siapa yang mau nih? Akilah. Akilah yang kecil. Akilah soalnya ada dua namanya di sini. Atau siapa nih akunnya namanya Fitri? Akun Fitri tadi siapa namanya? Fahmi. Fahmi, silakan jawab. Malaikat Munkar dan Nakir. Masya Allah, mumtaz, barakallahu fiik ya. Dah, adik-adik udah Kak Vicky nanya-nanyanya. Sekarang Kak Vicky kasih tahu aja deh ya. Nah, adik-adik rahimakumullah, nama-nama malaikat dan tugasnya.
Yang pertama tadi sudah disebutkan ya, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Berarti Kak Fikih, mulai dari Rasul Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad itu yang ngirimin wahyu cuman malaikat Jibril doang. Iya adik-adik rahimakumullah. Karena memang malaikat Jibril itu diberi gelar sama Allah sebagai Ruhul Amin. Ya, malaikat yang dipercaya sama Allah Subhanahu wa taala, malaikat yang benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril sering bolak-balik adik-adik dari Sidratul Muntaha tuh langit ketujuh ke bumi, bolak-balik nyampaikan wahyu. Makanya adik-adik, malaikat Jibril itu kata Nabi Muhammad sayapnya paling banyak karena sering bolak-balik menyampaikan wahyu, ya. Lalu yang kedua adik-adik ada malaikat Mikail. Bertugas menurunkan hujan atau ya menyebarkan awan hujan dan juga menyebarkan rizki dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada malaikat Israfil. Tadi dijawab sama Fatimah. Kak Fikih, malaikat Israfil tugasnya niup trompet, pet gitu. Wah, tugasnya meniup sangkakala. Ya adik-adik ya, kalau malaikat Israfil sudah tiup sangkakalanya, udah kita semuanya nggak ada adik-adik, semua alam semesta ini hancur, ya gitu adik-adik rahimakumullah ya. Tapi kalau niup trompet ya paling diomelin sama Umi doang. Kamu ngapain sih tiup-tiup trompet? Udah kayak orang Yahudi suka niup-niup trompet. Ya adik-adik ya. Lalu ada malaikat maut. Tadi Aqilah bilang malaikat Israel. Adik-adik, kata para ulama, penamaan malaikat Israel itu kurang tepat. Yang benar adalah malaikat maut, ya. Malaikat maut tugasnya mencabut ruh atau nyawa. Lalu ada malaikat Malik tuh, tadi ada Malik tuh ya, bertugas menjaga neraka. Kata Rasulullah adik-adik, malaikat Malik semenjak ditugaskan menjaga neraka dan neraka diciptakan oleh Allah, malaikat Malik nggak pernah senyum. Selalu wajahnya marah-marah, wajahnya wajah garang. Begitu adik-adik. Lalu ada malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ya, kata para ulama, sebagian ulama mengatakan namanya malaikat Ridwan adik-adik. Tugasnya menjaga surga. Lalu ada malaikat Munkar dan Nakir. Nah, tadi sama Fahmi ya, dijawab ya, malaikat Munkar dan Nakir tugasnya bertanya 3 hal dalam alam barzakh. Siapa yang tahu 3 pertanyaan ini? Siapa? Kian. Dan apa agamamu? Kian cepet banget, ulangin dong. Apa Kian? Cepat. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Dan apa agamamu? Kalau Aqilah tadi jawabnya apa Aqilah? Man Rabbuka. Man Rabbuka. Wih, pinter. Terus apa lagi? Cuma 1. Man Rabbuka, Madinuka, Man Nabiyuka, ya gitu. Pokoknya riwayatnya ada banyak, cuman biar gampang Kak Fikih sebut yang gampang aja ya. Jadi tugasnya 3 adik-adik. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nggak ditanya kamu abinya siapa namanya, kamu uminya siapa namanya. Nggak ditanya. Nggak ditanyain abi sama umi. Terus juga nggak ditanyain adik-adik, kamu dulu ranking berapa. Nggak ditanyain begitu ya.
Ditanyain juga, kamu hafalannya berapa juz? Enggak. Yang ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, terus siapa nabimu, ya. Begitu. Kak Vicky. Nanti, Kak Vicky. Iya. Nanti kan kita harus menjawab pertanyaannya itu. Nah, nanti kita udah bisa ngomong sendiri gitu ya. Iya, Kian, pertanyaannya berat sekali. Nanti ya, kita belajar pelan-pelan ya Kian ya. Karena ada adik-adik juga yang usianya masih 6 tahun, ada yang usianya 5 tahun. Nanti bingung, Umi, kakak Kian tadi nanya apa sih sama Kak Vicky? Aku bingung gitu deh. Nah, gitu ya. Insya Allah nanti kalau Kian belajarnya rajin, ikut kajiannya rutin, kita belajarnya bertahap. Gitu adik-adik ya. Lalu berikutnya ciri fisik dan sifat malaikat. Ya. Nah, Kak Vicky minta Bilqis baca Bilqis. Yang suaranya jelas saja. Silakan Bilqis dibaca. Malaikat memiliki wujud dan mereka bisa menyerupai manusia. Malaikat adalah makhluk yang kebanyakan mereka tinggal di langit. Malaikat bertubuh sangat besar dan memiliki sayap. Jumlahnya berbeda-beda sesuai pemberian Allah. Malaikat tidak makan dan minum. Malaikat adalah makhluk yang sangat taat. Nah, barakallahu fiki. Adik-adik, malaikat itu memiliki wujud, ya, dan mereka itu bisa menyerupai manusia, ya. Kalau kalian ingat ada hadis yang Kak Vicky sampaikan bahwa malaikat Jibril pernah menemui Rasulullah dengan penampilan laki-laki yang ganteng, rambutnya hitam, bajunya putih, wajahnya bersih, ya. Terus bertanya tentang Islam itu apa, rukun iman itu apa, dan lain-lain adik-adik. Nah, malaikat Jibril bisa merubah dirinya menjadi manusia. Bahkan adik-adik di perang Badar, kalau kalian pernah dengar kisah perang Badar, nanti Kak Vicky ceritain ya. Di kisah Nabi Muhammad itu seru banget adik-adik. Iya. Kenapa? Nanti suku Quraisy kalah. Iya. Banyak ya, nanti Kak Vicky ceritain deh. Seru deh adik-adik ya, Masya Allah. Terus adik-adik, malaikat itu makhluk langit, penduduk langit. Jadi di langit itu bukan alien. Kalian pernah denger nggak? Ada alien, terus makhluk luar angkasa. Itu cuma khayalan orang-orang kafir adik-adik ya. Jadi penduduk langit itu adalah para malaikat. Terus adik-adik, malaikat itu bertubuh sangat besar sekali dan punya sayap. Sayapnya berbeda-beda jumlahnya, dan Allah yang memberikan jumlah sayap pada mereka. Mereka juga tidak makan dan minum. Kak Vicky tahu dari mana? Emangnya Kak Vicky pernah ketemu malaikat nawarin ciki sama mereka? Enggak adik-adik. Kak Vicky pernah baca kisah Nabi Ibrahim yang menjamu 2 malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk membalik negeri kaum Sodom. Jadi malaikat ini datang dulu bertamu ke rumah Nabi Ibrahim, mengabarkan bahwa Nabi Ibrahim nanti akan punya anak namanya Ishak. Nah, lalu adik-adik rahimakumullah ya, ditawarin tuh makan sama Nabi Ibrahim, ya. Cuma nggak dimakan sama mereka karena mereka malaikat, ya gitu adik-adik. Lalu malaikat adalah makhluk yang sangat taat, ya. Jadi malaikat itu tidak berbuat dosa dan tidak berbuat maksiat karena mereka takut banget sama Allah adik-adik ya. Berikutnya, Kak Vicky minta Akilah baca. Akilah dibaca. Malaikat sangat kuat. Malaikat sangat kuat. Malaikat sangat pemberi. Itu salah ketik ya. Pemberani. Kok jadi pemberian Kak Vicky? Malaikat sangat pemberani. Takut kepada Allah. Mereka sangat pemalu.
Malaikat yang senang dengan orang-orang yang beriman, bertakwa, sering berzikir, sering membaca Quran, dan sering beribadah. Iya, jazakillahu khairan. Dimatiin lagi mikrofonnya. Adik-adik rahimakumullah, malaikat tuh sangat kuat. Kak Vicky tahu dari mana? Emangnya pernah nge-gym bareng sama malaikat? Pernah ngangkat barbel sama malaikat bareng-bareng? Enggak. Kak Vicky pernah baca hadis dari Rasulullah. Jadi Rasulullah pernah dakwah ke Taif, adik-adik. Ya, pernah dakwah ke Taif, tapi Rasulullah malah dijahatin di sana, ditimpukin sampai kakinya berdarah. Akhirnya datang malaikat penjaga gunung. Kata malaikat penjaga gunung, wahai Muhammad, kalau kamu mau nih, aku angkat itu gunung tuh, yang gede itu, terus aku timpain ke mereka. Masya Allah, adik-adik, gunung itu kan besar banget. Ya, kalau misalkan malaikat lemah, letoy, gitu adik-adik, mana bisa dia ngangkat gunung kan? Ya, malaikat kuat. Lalu adik-adik, malaikat sangat pemberani. Ini kalau kalian baca pemberian. Maklum ya adik-adik, Kak Vicky salah ketik ya. Sangat pemberani. Mereka itu hanya takut sama Allah. Waktu perang Badar, adik-adik, malaikat diperintahkan untuk ikut perang. Malaikat nggak ada yang protes, ya. Mereka semuanya maju, ya, dengan gagah berani. Lalu adik-adik, malaikat sangat pemalu dengan orang-orang yang bertakwa. Nah, adik-adik, kalau misalkan ada orang bertakwa, malaikat justru malu sama orang tersebut. Emang ada Kak Vicky? Siapa orangnya? Di antaranya adalah Utsman bin Affan. Emang Kak Vicky tahu dari mana? Dari Rasulullah. Kak Vicky baca buku hadis adik-adik. Rasulullah bersabda bahwa malaikat itu malu sama Utsman bin Affan, ya. Dan adik-adik rahimakumullah, malaikat sangat senang dengan orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, sering berzikir. Adik-adik kalau di sekolah, daripada ngobrol terus, nggak berhenti-berhenti, ngobrolnya udah kayak kereta, nggak ada remnya kalau lagi nyampe stasiun doang. Ya, daripada ngobrol, mendingan zikir, istighfar, murojaah dibanyakin, biar nanti dideketin sama malaikat. Hah, Kak Vicky, aku dideketin sama malaikat, ntar aku diajak terbang dong? Enggak, bukan begitu adik-adik ya. Tapi kalau misalkan kalian terus bertakwa, malaikat seneng deket-deket sama kalian, ya. Lalu adik-adik, malaikat senang dengan orang yang suka baca Quran. Tapi jangan lupa gosok gigi dulu, baru bangun tidur. Belum gosok gigi, semalam habis makan bawang goreng gitu adik-adik misalkan ya, bau mulutnya, ya gosok gigi dulu. Dan juga adik-adik, malaikat senang dengan orang yang rajin atau sering beribadah. Nah, berikutnya Kian dibaca. Silakan. Oke, Kak. Malaikat suka hadir di masjid jika ada majelis ilmu. Yang paling atas itu loh. Malaikat tidak mau masuk ke rumah yang ada anjing, atau hantu makhluk yang bernyawa. Malaikat tidak suka bau yang menyengat dan menyukai wangi yang semerbak. Malaikat suka hadir di masjid jika ada majelis ilmu. Malaikat suka membisikkan ke dalam hati manusia akan kebaikan dan amal soleh. Malaikat sangat benci orang-orang kafir dan musyrik. Iya, jazakallahu khairan. Adik-adik, tolong dengarkan baik-baik. Malaikat enggak mau masuk ke dalam rumah yang ada guguknya. Yang ada, kalau ada guguknya di rumah, yang datang bukan malaikat, tapi soang. Soang nggak pikir bukan ya, tapi setan yang datang
Kata setan, "Woi, teman-teman, ayo kita ke rumah ini. Di rumah ini ada anjingnya, ada guguknya. Ayo kita ajak main, biar dia gonggong terus nggak berhenti-berhenti. Oi teman-teman, ayo main ke rumah si Fulan. Kenapa? Di rumahnya Fulan banyak gambar bernyawanya, banyak foto-foto artis Korea." Ya Allah adik-adik, ya jangan ya. Oi teman-teman, di rumah itu banyak patung. Ada patung kebo, ada patung kerbau, ada patung macan, ada patung kucing. Aduh, ayo kita serbu rumahnya dia. Tuh adik-adik, setan itu kalau masuk ke rumah nggak sendirian, dia ngajak temennya banyak. Wah, kalian aja nggak tahu ya. Makanya jangan sampai di rumah ada anjing, ada makhluk bernyawa, maksudnya tuh ada gambar makhluk bernyawa ya, atau ada patung ya, juga jangan adik-adik. Lalu adik-adik, malaikat tidak suka bau yang menyengat. Kayak tadi tuh, baca Quran rajin, tapi mulutnya bau, gosok gigi dulu. Terus yang laki-laki habis main bola, terik matahari, subhanallah keringetan, bercucuran, langsung masuk ke masjid, sholat zuhur. Waduh, bau keringet, bau matahari, nggak mau pakai parfum, nanti nanti malaikat nggak mau deket-deket ya. Lalu juga adik-adik, malaikat tuh suka hadir di masjid jika ada majelis ilmu. Kalau Abi ke masjid terus kajian, kalian ikut ya, tapi ada syaratnya. Jangan berisik, jangan gangguin abinya lagi nyatet serius-serius, kalian gangguin Abi terus dipanggil-panggil. Abi nanti pulang beli es krim ya. Abi nanti pulang kita makan empe-empe ya. Abi nanti kita pulang beli robot-robotan ya. Aduh, abinya digangguin, bukannya ikut ngaji namanya nih adik-adik ya. Lalu adik-adik berikutnya, malaikat suka membisikkan ke dalam hati manusia akan kebaikan dan amal soleh. Adik-adik, kalian pernah nggak lagi pulang sekolah, lihat ada kucing masih kecil, terus lapar, meong-meong, meong, meong, mo, bukan, itu mah suara kerbau ya, adik-adik ya. Terus kalian ada perasaan, kasihan banget sih kucingnya itu, aku mau kasih makan. Itu bisikan kebaikan dari malaikat-malaikat adik-adik. Atau misalkan nih di masjid lihat kotak amal, aku punya uang 1.000, aku mau sedekah. Itu adalah apa adik-adik? Bisikan dari malaikat. Ada yang nanya tadi, Kak Fikih, kalau patung celengan dari ayam boleh nggak? Nggak boleh. Dipecahin, diganti sama celengan plastik ya, gitu adik-adik. Nah, berikutnya malaikat sangat benci dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik ya. Nah, adik-adik, berhubung tadi ada yang nanya tentang celengan berbentuk ayam jago, berbentuk harimau, atau berbentuk Hello Kitty. Punya celengan bentuk kodok. Nih Kak Vicky mau kasih tahu adik-adik. Kak Vicky kemarin baru saja dapat ilmu ya tentang sihir. Bukan Pak Vicky belajar sihir, bukan. Naudzubillah min dzalik. Ya, masa Kak Vicky belajar sihir? Nehi tira jana nggak boleh ya. Jadi gini adik-adik, kalian pernah dengar ada makhluk halus yang kerjanya ngambilin uang? Ada yang tahu nggak? Tuyul, bener ya. Ya, tuyul. Tapi adik-adik rahimakumullah ya,
bukannya yang digambar-gambarkan di film-film ya, atau di sinetron-sinetron. Itu bohongan itu adik-adik ya. Jadi mereka itu kadang jualan celengan di pinggir-pinggir jalan atau di mana gitu adik-adik ya. Ternyata jualan celengan itu udah diisi sama sihir. Jadi kalau misalkan kalian masukin uang ke situ, tung 100.000 hilang ya. Begitu adik-adik. Kenapa? Karena emang setan itu seneng dengan media-media yang bentuknya seperti makhluk bernyawa. Gitu adik-adik rahimakumullah ya. Jadi kalau misalkan ada celengan seperti itu, mendingan diganti saja dengan celengan-celengan berbentuk kotak dari kayu, dari plastik, atau dari besi misalkan, biar nggak gampang ditebok. Kenapa Kian? Misalnya nih Kak, kita punya komik atau buku cerita gitu yang ada Iya. gambar orangnya, gimana Kak? Kalau buku tulis ya, kalian simpannya di dalam lemari saja, jangan dipajang, jangan maksudnya gini, kan ada lemari itu yang terbuka adik-adik ya. Nih kayak Kak Vicky nih ada nih, lihat ini nih background Kak Vicky kan buku-buku ya. Nah tuh ya kan ya. Ini kalau bisa yang ada gambar komiknya jangan dibuat seperti ini ditaruhnya, tapi ditumpuk-tumpuk, ditaruh seperti kayak macam penutup begitu ya. Gitu adik-adik, itu lebih aman ya. Baik adik-adik rahimakumullah, ada yang mau tanya lagi? Soalnya kajiannya sudah selesai, sudah pukul 5. Iya silahkan. Kalau papernya ada gambar gitu Kak, kayak kita ada Doraemon, boleh nggak? Apa Bilqis? Kalau papernya ada gambar kayak kita atau Doraemon, boleh nggak? Kalau Paper rumah. wallpaper rumah gambarnya Doraemon, ya Allah. Aduh Kak Vicky nggak tahu ya nak ya, tapi bagusnya memang nggak usah yang gambar makhluk bernyawa ya, kecuali jadi keset, kecuali jadi sendal ya. Misalkan nih, sebentar Kak Vicky jelaskan dulu. Misalkan kalian punya sendal gambarnya disebut deh, gambarnya Naruto gitu ya, misalkan gambarnya Naruto atau Hello Kitty tuh, atau gambarnya Iron Man atau siapa, pokoknya makhluk-makhluk bernyawa lah. Kalau cuma buat diinjak, ditaruh di lantai, nggak apa-apa. Tapi kalau dipajang di tembok, terus ditaruh digeletakin begitu aja, maka itu tidak baik ya. Jelas? Baik adik-adik, ada lagi yang mau tanya? Saya Siapa namanya? Fatimah. Fatimah, apa Fatimah? Apa malaikat suka yang bersih-bersih? Oh iya, malaikat sedang banget sama yang bersih adik-adik. Ya. Nah, kalau Fatimah punya kamar, mulai hari ini rajin-rajin ya dibersihkan ya. Tapi bukan berarti kotornya itu kotor, misalkan habis makan terus ada nasi jatuh gitu, bukan begitu adik-adik. Tapi bersihnya dari najis ya, nggak ada najisnya, terus nggak banyak debunya, terus nggak ada benda-benda yang terlarang ya, itu insya Allah bisa masuk ya. Malaikat ke kamar seneng. Apalagi kalau Fatimah sering baca Quran di kamar, makin seneng lagi deh malaikatnya ya. Baik adik-adik rahimakumullah, sampai di sini dulu
untuk kajian kita ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.